Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, yang pertama, apakah dari semua kelas berpartisipasi dalam kesempatan ini? Bagaimana kelas bahasa, IPS 1, IPS 2, dan kelas 10 IPA? Saya mengharapkan kalian rajin ya berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan yang pertama saya mengucapkan selamat atas keberhasilan kalian masuk ataupun diterima di SMA Negeri 2 Wonosari. Saya berharap semoga kalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar, bahagia. Oke, dalam kesempatan ini saya akan sampaikan bagaimana perilaku hidup sehat dan bersih di dalam era kehidupan normal baru saat ini. Anak-anak yang saya banggakan, mungkin kalian sudah tahu ya, sudah bisa mengerti dari sumber-sumber lain. Saat ini kita semua berada dalam situasi COVID-19. Sudah ada ribuan, bahkan puluhan ribu di Indonesia, teman-teman kita yang terkena atau positif mengidap penyakit itu, atau terkena virus itu. Untuk itu saya berharap kepada anak-anak semuanya, di dalam era kehidupan yang saat ini, di era new normal, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan di dalam mensikapi situasi yang seperti ini. Saya yakin kalian sudah tahu, sudah mendengar bagaimana virus itu menyerang, apa gejala-gejalanya, dan sebagainya. Dalam kesempatan ini saya sampaikan himbauan, intinya kepada himbauan, ajakan kepada kalian semuanya, dan saya berpesan kepada keluarga juga, marilah senantiasa kita selalu menjalankan protokol COVID-19, di mana untuk saat ini hampir di semua kehidupan, di semua segmen, di semua tempat, kita harus melaksanakan protokol itu. Ya. Salah satunya adalah kepada anak-anak saya mengimbau selalu menjaga kebersihan dengan cuci tangan, ya, dengan cuci tangan, kemudian memakai masker tentu saja. Ini Pak Satsu juga membawa masker ya sebagai bentuk perlindungan diri. Kemudian jangan lupa, jangan sampai kalian ketika mungkin sedang bermain atau mungkin dimanapun selalu bergerombol misalnya, atau mungkin tidak menjaga jarak. Ini yang perlu kalian perhatikan betul. Apalagi perkembangan baru saat ini, ada info dari beberapa media bahwa virus atau COVID-19 ini bisa menyebar lewat udara. Walaupun ini masih dikaji dan masih diteliti lebih lanjut. Sehingga sekali lagi hal-hal ataupun protokol kesehatan, misalnya harus memakai hand sanitizer dan sebagainya, ya. Kemudian masker yang seperti tadi saya sebutkan, ya. Ini jangan lupa itu harus dibawa, ya. Kemudian untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan, karena saat ini
ternyata banyak penyebaran virus itu didapatkan dari orang yang tanpa gejala, ya, orang tanpa gejala. Dalam hal ini kita harus sangat hati-hati, harus waspada, bukan berarti kita kemudian memutuskan persahabatan, tidak. Tetapi sekali lagi di dalam kehidupan normal baru seperti ini, kita harus tetap menjaga diri kita dan keluarga kita dari serangan virus itu. Tetapi sekali lagi, bagi kita semuanya yang mungkin mengetahui ada tetangga, ada teman yang kemungkinan terkena virus itu, jangan sampai kemudian dikucilkan, jangan sampai kemudian memutuskan persahabatan. Persahabatan tetap kita jalin, pertemanan harus selalu kita jaga, tetapi sekali lagi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan demi kebugaran tubuh kita semuanya. Tidak lupa saya sampaikan pada kalian semuanya, di dalam menjaga imun tubuh kita untuk selalu makan makanan yang bergizi, yang seimbang, ya, cukup vitamin dan sebagainya. Dan jangan lupa yang penting adalah berolahraga. Jangan sampai lupa kegiatan-kegiatan di rumah yang selama ini mungkin kalian belum sempat melakukan tatap muka ke sekolah karena memang situasinya tidak memungkinkan. Tetapi saya berharap kalian semuanya tetap aktif, tetap kreatif di rumah. Ya. Selalu menjaga kesehatan dengan seperti tadi yang saya sampaikan, ya. Berolahraga, apapun yang sekiranya itu mampu mempertahankan derajat kesehatan kamu. Ya. Itu hal-hal yang perlu saya sampaikan terhadap kalian semuanya di era kehidupan baru saat ini yang ya bagaimana lagi, karena sampai saat ini kita belum bisa bertatap muka secara langsung, ya. Untuk itu melalui media ini yang bisa kami sampaikan kepada kalian semuanya. Harapan besar dari kami, kalian selalu tetap melaksanakan protokol kesehatan, ya. Kalau tidak sangat penting, tidak perlu keluar rumah, ya. Tidak perlu keluar rumah. Kalau toh terpaksa harus keluar rumah, jangan sampai lupa membawa masker, selalu membawa atau menggunakan hand sanitizer, kemudian jaga jarak. Jaga jarak, ya. Ada 3 atau 4 kegiatan atau protokol itu yang harus kalian cermati betul, ya. Ingat sekali lagi, virus COVID-19 ini belum berakhir. Kita berharap dan kita mari sama-sama berdoa agar pandemi ataupun wabah ini segera berakhir, segera lenyap dari lingkungan kita, khususnya dari negara kita dan dari dunia. Kita berharap dan berdoa semoga semuanya kembali seperti kehidupan-kehidupan sebelumnya, sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Ya. Itu saja pesan atau hal-hal yang saya sampaikan di dalam mengarungi ataupun melaksanakan pembelajaran ataupun juga di dalam melakukan kegiatan sehari-hari di bawah pandemi yang seperti ini. Sampai di sini mungkin ada hal atau ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu kalian sampaikan atau kalian tanyakan. Nanti
sebisa mungkin kami jawab ya. Ini di belakang saya ada juga materi-materi yang tadi sudah saya sampaikan. Bisa kalian lihat, bisa kalian cermati. Apa yang saya paparkan di sini pada prinsipnya mudah sekali didapat ya. Karena sudah banyak sekali himbauan-himbauan dan pengetahuan-pengetahuan yang kamu dapat. Apa yang saya sampaikan ini hanya salah satu dari sekian banyak mungkin yang pernah kalian baca, yang pernah kalian ketahui. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Monggo. Sekali lagi saya berharap kalian tetap aktif di rumah, tetap kreatif, ya. Di dalam menghadapi situasi yang seperti ini, jangan panik, ya, jangan panik. Kita tetap semangat, kita tetap harus fight, ya. Kita tetap harus beraktivitas. Jangan karena situasi yang seperti ini kemudian kalian hanya bermalas-malasan di rumah, tidak ada aktivitas sama sekali. Nah, ketika misalnya kamu dalam keadaan yang seperti itu, tidak aktif, tidak banyak bergerak, tidak banyak kegiatan, apalagi kalian malah lupa makan karena mungkin asik bermain game atau apapun, nah itu yang berbahaya malah. Ya, bisa menurunkan imun tubuh. Tapi saya masih menunggu. Mari, siapa anak-anak yang mungkin mau bertanya, silahkan. Kemudian yang belum berpartisipasi, mari segera berpartisipasi. Ikut dalam kegiatan ini. Antara lain misalnya lebih efektif mana, hand sanitizer atau sabun. Ya, itu pada prinsipnya sama. Pada prinsipnya sama. Karena fungsi dari keduanya sama kurang lebih, ya, yaitu mencegah menyebarnya virus COVID-19 ini. Ya, pada prinsipnya sama. Sehingga ketika misalnya kalian melakukan cuci tangan misalnya pakai hand sanitizer atau pakai sabun, yaitu upayakan dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang benar dari seluruh telapak tangan ini, ya, kurang lebih ya 10-an detik lah, ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah itu dicuci bersih. Kemudian ada pertanyaan juga, bersentuhan dengan reaktif corona apa dapat tertular? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Jadi begini, orang yang katakanlah mungkin dikatakan reaktif, ya, itu masih harus melalui atau melakukan beberapa tahapan. Jadi ketika orang yang reaktif seperti itu, belum tentu dia positif. Belum tentu dia positif mengidap COVID-19, ya, kalau hanya reaktif. Karena nanti setelah kemudian dilakukan langkah berikutnya, swab misalnya itu ya, untuk uji. Nah, dari situ nanti baru diketahui apakah seorang itu positif atau negatif. Baik, kemudian ada pertanyaan juga, apakah efektif olahraga menggunakan masker? Nah, ini juga pertanyaan yang bagus. Jadi begini, untuk olahraga yang memakai masker, itu kita melihat cabang olahraga atau olahraga apa yang kita lakukan. Ya, banyak kejadian yang mungkin kalian baca, kalian ketahui bahwa ada yang sedang berolahraga, kemudian memakai masker, kemudian malah mendapat kecelakaan. Ketika misalnya kalian melakukan olahraga yang tidak berat, olahraga ringan, itu memakai masker tidak masalah. Ya. Tetapi kalau misalnya olahraga berat, terutama atlet-atlet yang berprestasi, artinya atlet-atlet yang ingin meningkatkan prestasi dengan olahraga yang berat, dengan latihan-latihan yang intensitas tinggi, itu disarankan untuk tidak memakai masker. Tetapi kalau misalnya kita hanya jalan atau jogging, ya, atau bersepeda pelan-pelan di tempat yang datar, tidak masalah. Pak Satsu sering melakukan itu. Pak Satsu jalan memakai masker, bersepeda memakai masker. Tetapi ketika misalnya nanti berada dalam situasi jalan yang menanjak dan berat, masker saya lepas. Sehingga sirkulasi O2 bisa berjalan baik. Kemudian perbedaan swab test dengan rapid test. Jadi rapid test, sekali lagi, rapid test itu hanya
mengetahui apakah seseorang itu reaktif atau apa tidak. Bisa jadi reaktif itu bukan karena virus itu, ya, bisa jadi karena sebab-sebab lain, itu hasil rapid. Tetapi swab itu adalah nanti langkah paling akhir untuk mengetahui apakah seseorang itu positif mengidap COVID-19 atau tidak. Itu bedanya. Ya, sehingga ketika masih dalam keadaan di rapid ya belum diketahui apakah positif atau belum. Kalau sering pakai hand sanitizer dari Janatul ya, dari Janatul, terima kasih pertanyaannya. Kalau sering pakai hand sanitizer apa tadi? Apakah apa resikonya ya? Tidak ada resikonya ya, sepertinya sampai saat ini belum ada resiko atau efek samping yang ditimbulkan dari memakai hand sanitizer. Artinya begini, justru dalam situasi yang seperti ini kalian harus lebih sering mencuci tangan, ya, harus lebih sering mencuci tangan. Pakai sabun ya kurang lebih 10-15 detik ya. Itu malah justru dianjurkan. Semakin sering semakin bagus. Apalagi kalau misalnya kemudian kalian tanpa mencuci tangan, kemudian mungkin sempat memegang-megang wajah atau hidung dan sebagainya, itu yang malah tindakan yang kurang pas. Sehingga dianjurkan untuk lebih sering mencuci tangan. Ya, lebih sering mencuci tangan. Itu malah paling bagus. Dan kemudian memakai sabun apa sajalah ya. Katakanlah memakai sabun, ya terserah kalian semuanya. Saya tidak perlu menyebutkan, tetapi dengan memakai sabun itu sudah mencegah penyebaran. Baik, ada pertanyaan. Kalau tetangga ada yang positif, kami sebaiknya bagaimana? Ya, itu sekali lagi saya tadi di awal sudah sampaikan. Kalau misalnya mungkin kita mengetahui ada teman, ada tetangga yang kemudian kita ketahui dia positif, itu yang perlu kita lakukan adalah satu, jangan sampai kita bersentuhan ya, apalagi bersentuhan atau apa ya, berkomunikasi secara intens, secara dekat dengan mereka. Yang kedua, selalu menjaga jarak ya dan melaksanakan protokol kesehatan. Yang ketiga ini yang penting, sekali lagi, jangan sampai kalau kemudian tahu tetangga kita atau teman kita itu mungkin terkena positif mengidap itu, jangan sampai kemudian dikucilkan, jangan sampai kita takut berlebihan, bahkan kita sampai memutuskan atau memutuskan persahabatan, pertemanan. Jangan sampai seperti itu ya. Kita tetap hormati dia seperti biasanya saja, hanya kebetulan dia lagi kena penyakit seperti itu. Kita doakan semoga lekas sembuh, gitu aja ya. Jangan sampai kemudian malah tidak lagi mau bersahabat dan sebagainya, itu tidak baik. Kemudian apakah harus rapid test dulu sebelum swab? Ya ini langkah-langkah itu memang yang harus dilakukan ya. Jadi rapid test dulu. Rapid itu untuk mengetahui apakah seseorang itu ada indikasi terkena atau positif apa enggak, reaktif apa enggak ya. Jadi langkah-langkahnya itu dulu, rapid test ya. Memang untuk rapid kalau secara pribadi ada sejumlah biaya yang harus dikeluarkan ya. Tetapi memang itu harus dilakukan supaya kita mengetahui. Tetapi sekali lagi hasil dari rapid test itu belum bisa dijadikan patokan atau belum bisa mengetahui apakah seseorang itu positif atau tidak. Kemudian kalau difitnah kena virus itu ya, padahal tidak, ya namanya fitnah ya. Jangan sampai ya, sekali lagi, karena ini masalah-masalah yang sensitif, kemudian difitnah kena positif kena virus seperti itu, ya jangan sampai. Sekali lagi tadi saya bilang persahabatan, pertemanan selalu tetap kita jaga. Toh ada beberapa gejala-gejala yang menyertai ketika seseorang itu diindikasikan terkena virus ya.
Ada gejala-gejalanya, misalnya ada flu ya, kemudian batuk-batuk ringan, ada gangguan pernafasan di tenggorokan dan sebagainya. Selama misalnya katakanlah tidak menunjukkan seperti itu, ya mungkin kita berdoa kita tidak mengidap virus itu. Tetapi sekali lagi, seperti juga tadi saya sampaikan di depan, bahwa sekarang itu ada orang tanpa gejala yang bisa menyebarkan. Ini yang berbahaya. Ya, orang tanpa gejala OTG, ya. Sekali lagi, makanya ini penting sekali saya sampaikan di sini bahwa jangan sampai lupa selalu menjaga kebersihan, ya, dengan cuci tangan, bahkan mandi harus sesering mungkin, kemudian menjaga jarak, ya, physical distancing, kemudian memakai masker. Ini yang penting. Ketika kalian atau kita semua memakai masker, ya, apapun bentuknya, seperti apapun, tetapi dengan memakai masker itu paling tidak kita menjaga diri kita sendiri dan menjaga orang lain. Ya. Bentuknya yang seperti apa masker terserah, tetapi paling tidak juga masker-masker yang bisa menyaring atau menangkal virus itu masuk. 2 lapis misalnya, kemudian dari bahan-bahan yang memang bisa menangkal masuknya virus itu. Ya. Itu ada lagi mungkin pertanyaan. Mari kita bahas bersama di sini. Saya harapkan sekali lagi kepada anak-anak semuanya tetap menjaga kesehatan, melaksanakan protokol itu. Ya, ini saya membaca ada beberapa chat dari teman-teman kalian yang aktif. Ya, saya berharap setelah ini bagi teman-teman kalian semua yang belum bergabung, segera bergabung ya di dalam kegiatan saat ini. Ya, ada beberapa hal yang nanti mungkin akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, sekali lagi yang sudah berpartisipasi kami ucapkan banyak terima kasih. Yang belum, mari ya kita sama-sama bergabung di sini. Karena apa? Ya karena memang situasinya seperti ini, kita belum bisa bertatap muka, kita belum bisa ketemu langsung, sehingga media inilah yang bisa kita laksanakan. Jarang olahraga tapi makan sehat, ya. Ini begini, makan sehat itu bagus, ya, dianjurkan. Sama dengan olahraga, olahraga itu juga bagus. Karena begini implikasinya atau efeknya, ketika kalian makan, kalian memasukkan karbohidrat banyak misalnya. Kemudian karbohidrat itu nanti di dalam proses metabolisme akan dirubah ya menjadi beberapa zat yang lain. Nah, ketika misalnya kalian hanya menumpuk karbohidrat, hanya menumpuk lemak, dan kalian tidak pakai untuk beraktivitas, berolahraga, itu nanti juga hanya akan menimbulkan efek samping yang bisa merugikan tubuh kita sendiri. Ya. Sehingga ketika kalian makan yang sehat, makan yang cukup, itu juga harus diimbangi dengan gerak, harus diimbangi dengan olahraga. Apapun olahraga itu, hanya yang jelas olahraga itu harus terukur, harus teratur. Ya. Bagaimana olahraga yang katakanlah bisa dikatakan itu terukur dan bermanfaat. Misalnya misalnya kalian jogging olahraganya atau bersepeda atau berenang dan sebagainya, itu lakukan ya paling tidak 15-20 menit non-stop. Kalau jogging ya sekitar 30 menit non-stop ya, tidak berhenti-berhenti. Terus, bagaimana kalau misalnya jalan itu sambil membawa minuman? Boleh. Berhenti sebentar, duduk, minum, kemudian berjalan lagi, itu boleh ya. Itu kemudian kalau tidak beraktivitas, tidak berolahraga, itu sekali lagi malah justru tubuh kita itu akan kurang fit ya. Hanya makan terus misalnya, makan banyak, kemudian berlemak juga banyak misalnya ya, tetapi kalau tidak kemudian energi atau karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak kita manfaatkan untuk beraktivitas, yaitu juga nanti akan mengakibatkan efek yang kurang baik. Ya, sekali lagi kepada anak-anak, kalian masih berusia remaja, 15-16 tahun, di mana pada usia itu kalian itu harus banyak beraktivitas, apapun.
Aktivitasnya bisa kamu pilih yang sesuai atau yang kamu senangi. Mau berenang Pak, boleh. Bersepeda Pak, yang sekarang lagi booming, boleh. Atau jalan kaki, jogging, boleh. Ya, silahkan. Yang kalian senangi apa? Aktivitas di rumah membantu orang tua, misalnya menyapu, ngepel, membersihkan rumah, atau mungkin mencari apa namanya, ya makanan ternak dan sebagainya. Ya, selama itu aktivitas fisik yang kamu pakai, ya, yang kamu lakukan, itu lebih bagus lagi. Ya, jadi sekali lagi makan yang baik, yang seimbang, cukup gizi, vitamin dan sebagainya. Tapi juga jangan lupa berolahraga, beraktivitas. Di awal tadi Pak Satsu sampaikan, ya, jangan sampai kalian dalam posisi yang seperti ini, kemudian di rumah, tetapi kalian tidak aktif, kalian tidak produktif, kalian tidak kreatif, itu kurang bagus. Ya, sekali lagi, saya berpesan, ya, selama kalian berada di rumah, kalian harus selalu aktif, ya. Kemudian jangan lupa kita sudah mulai melakukan kegiatan pembelajaran ya di sini, tetapi dengan proses pembelajaran jarak jauh. Sehingga saya berpesan, ada tugas-tugas di classroom oleh Bapak Ibu guru, ya, itu dilaksanakan atau dikerjakan. Jangan sampai tidak dikerjakan. Ya. Ingat, kalian saat ini mulai tanggal 13 kemarin sudah aktif belajar. Walaupun sistem yang kita gunakan adalah sistem pembelajaran jarak jauh. Ya, tetapi hal ini tidak mengurangi keseriusan kita, ketertiban kita, kerajinan kita di dalam mengikuti proses pembelajaran. Maka sekali lagi pada anak-anak semua yang saya banggakan, saya cintai, mari kita tetap harus menjaga kesehatan diri kita dan keluarga kita sebaik mungkin, kemudian beraktivitas yang cukup, makan makanan yang bergizi seimbang, kemudian belajar, ya, belajar, mengerjakan tugas apapun yang sudah kita laksanakan, kita rencanakan ya melalui classroom. Nah, itu tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, mohon sekali lagi ini diingat betul, ini dilaksanakan dan tugas-tugas itu dikerjakan. Mungkin itu kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, dan terima kasih atas perhatian dari anak-anak semuanya. Kami berharap seluruh sivitas akademika SMA Negeri 2 Wonosari senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan kita berharap semoga wabah ini segera berakhir. Ya. Dan titip salam untuk Bapak Ibu keluarga di rumah, ya. Salam dari Bapak Ibu guru di SMA 2 Wonosari, ya. Kita sama-sama berdoa, ya. Kita sama-sama mencapai derajat kesehatan yang bagus, dengan harapan sekali lagi semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan petunjuk yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan sekiranya nanti wabah ini sudah tidak ada, kita sama-sama rindu, ya, kita sama-sama berharap kita bisa ketemu secara langsung bertatap muka di dalam proses kegiatan pembelajaran. Saya pikir itu anak-anak semuanya. Ada hal yang kurang pas, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih.